Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eman Suratman, peserta Latsar CPNS tahun 2025 dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pada saat ini saya diberikan tugas oleh mentor saya dari Kementerian Dalam Negeri untuk menjelaskan terkait manajemen konflik dan tahapan dalam menganalisis isu kontemporer. Baik, akan saya jelaskan terkait pengertian konflik. Konflik adalah suatu proses sosial ketika dua pihak atau lebih berusaha menyingkirkan, menentang, atau menggagalkan pihak lain karena adanya perbedaan tujuan, kepentingan, nilai, atau pandangan. Secara sederhana, konflik muncul ketika ada benturan antara keinginan atau keinginan individu maupun kelompok. Kemudian, apa sih manajemen konflik? Manajemen konflik adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan penyelesaian konflik secara terstruktur agar konflik tidak menimbulkan dampak negatif, tetapi justru bisa dimanfaatkan menjadi peluang untuk perubahan yang positif. Dengan kata lain, manajemen konflik adalah cara mengelola perbedaan agar tidak berkembang menjadi pertentangan yang merugikan, melainkan menghasilkan solusi yang adil, saling menguntungkan, dan berkelanjutan. Baik, akan kita bahas bersama terkait isu kontemporer. Dalam dinamika sosial, politik, dan ekonomi Indonesia, beberapa isu kontemporer yang sangat menonjol saat ini adalah judi online, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, dan korupsi. Ketiga isu hangat ini sangat syarat terhadap kepentingan, baik kepentingan ekonomi, politik, maupun kepentingan kelompok tertentu yang seringkali berseberangan dengan kepentingan masyarakat luas. Sebagai contoh isu tadi, judi online. Judi online telah merebak di berbagai kalangan masyarakat, terutama anak muda. Di balik praktek ilegal ini, ada kepentingan ekonomi kelompok tertentu yang mendapatkan keuntungan besar, meskipun dampak sosialnya sangat merusak dan negatif, seperti membuat masyarakat menjadi tambah miskin, banyak berhutang, hingga perpecahan keluarga. Kemudian yang kedua, dicontohkan ada tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Modus TPPO seperti penipuan tenaga kerja ilegal atau eksploitasi seksual sering dipicu oleh kepentingan jaringan kriminal internasional yang mencari keuntungan besar. Korban umumnya masyarakat miskin yang rentan, sehingga muncul konflik kepentingan antara perlindungan hak asasi manusia dengan praktek bisnis ilegal tersebut. Yang ketiga ada korupsi. Korupsi seringkali terkait dengan kepentingan politik dan ekonomi pejabat atau pihak yang berkuasa. Padahal praktek ini merugikan masyarakat secara luas karena mengurangi kualitas pelayanan publik, pembangunan, dan kepercayaan terhadap negara. Dari ketiga kasus tersebut, korupsi adalah salah satu isu kontemporer yang paling kompleks dan merusak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktek ini sangat mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau kelompok, tetapi juga melibatkan kepentingan politik, ekonomi, dan sosial yang saling bertentangan. Dalam suatu sisi, pejabat atau kelompok tertentu berkepentingan mempertahankan status quo demi keuntungan pribadi. Namun di sisi lain, masyarakat luas sangat dirugikan karena dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat malah bocor akibat praktek korupsi. Baik, selanjutnya mari kita analisis isu korupsi dengan berbagai metode. Ada berbagai metode, diantaranya ada analisis AKPL, analisis USH, analisis Wishbone, dan analisis MC Namara. Berdasarkan analisis AKPL yang dilihat dari berbagai unsur diantaranya aktual, kehalayakan, problematik, dan layak, dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi adalah isu yang aktual, halayak, problematik, dan sangat layak menjadi prioritas kebijakan. Yang kedua, berdasarkan analisis USH, dapat ditarik kesimpulan dari berbagai unsur
urgensi, serius, dan hangat. Ditarik kesimpulan bahwa korupsi adalah isu yang urgen, serius, dan hangat, bahkan lebih menonjol dibandingkan judi online atau TPPO karena dampaknya bersifat sistematik. Yang ketiga, analisis fishbone, diagram tulang ikan. Dilihat dari berbagai unsur, diantaranya faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor hukum, faktor organisasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi terjadi bukan hanya karena individu yang serakah, tetapi karena sistem politik, hukum, dan budaya yang belum mendukung integritas. Yang keempat, analisis MC Namara. Dilihat dari berbagai unsurnya, yaitu relevansi, efektivitas, efisien, dan dampak. Pemberantasan korupsi sangat relevan, efektif, efisien, dan berdampak luas bila dilakukan dengan konsisten. Dari keempat metode tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi adalah isu kepentingan utama di Indonesia karena menyangkut kepentingan banyak pihak, di antaranya ada pejabat, partai politik, pengusaha, dan tentunya masyarakat luas. Berbeda dengan judi online atau TPPO yang lebih bersifat kriminal sosial, korupsi berdampak sistematik terhadap kepercayaan publik, pembangunan, dan demokrasi. Melalui analisis AKPL, USH, Fishbone, dan MC Namara, terlihat jelas bahwa korupsi merupakan isu yang aktual, mendesak, problematik, dan berdampak luas, sehingga pemberantasannya harus menjadi prioritas bersama dengan pendekatan hukum, reformasi birokrasi, dan perubahan budaya masyarakat. Oke, sekian dari saya, Eman Suratman. Ada banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.